Halo, Kanti Miners dan Kanti semuanya di seluruh Indonesia. Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical yang disingkat dengan GHS merupakan suatu sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia. Tentunya Kanti sekalian pernah mendengar istilahnya Material Safety Data Sheet atau MSDS, Safety Data Sheet atau SDS. Bahkan di dalam bahasa Indonesia lembar data keselamatan bahan atau LDKB atau lembar data keselamatan atau LDK, atau bahkan Kanti sekalian mendengar istilah hazard communication atau HASCOM. Nah, semuanya akan dibahas di dalam suatu sistem yang dinamakan dengan GHS. Nah, apabila Kanti semuanya masih mempertanyakan hal ini, apa saja yang akan kita ketahui terkait dengan GHS? Bagaimana ketentuan elemennya? Maka Kanti semuanya layak untuk menyaksikan video ini. Check it out. Halo Kanti semuanya, kali ini kita akan mengenalkan sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia harmonisasi global, tentunya di bagian pertama. Perkembangan GHS dimulai pada Konferensi Rio tahun 1992 tentang lingkungan dan pembangunan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut Earth Summit ketika International Labour Organization atau ILO, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, berbagai pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sepakat bahwa klasifikasi bahaya yang diselaraskan secara global dan sistem pelabelan yang kompatibel termasuk lembar data keselamatan bahan dan simbol yang mudah dimengerti harus tersedia. Sebelum GHS dibuat dan diterapkan, terdapat banyak peraturan berbeda tentang klasifikasi bahaya yang digunakan di berbagai negara, menghasilkan beberapa standar, klasifikasi, dan label untuk bahaya yang sama. Contohnya saja, pada tahun 1993, keluarnya ANSI Z400.1 American National Standard Institute, semua bahan kimia yang dibuat yang mengikuti aturan tersebut harus mempunyai MSDS yang wajib berisi 16 bagian informasi. Sementara aturan OSHA, Occupational Safety and Health Administration, CPR 1910.1200 atau yang disebut dengan HASCOM 1994 belum mensyaratkan 16 bagian informasi tersebut. Mengingat perdagangan internasional bahan kimia dengan nilai hampir 2 triliun dolar per tahun yang memerlukan klasifikasi bahaya, biaya kepatuhan terhadap berbagai sistem klasifikasi dan pelabelan menjadi signifikan. Mengembangkan standar dunia yang diterima sebagai alternatif dari sistem lokal dan regional menghadirkan peluang untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepatuhan. Sejak tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan Globally Harmonized System atau GHS sebagai dasar klasifikasi dan label bahan kimia. OSHA merektifikasi program Hazard Communication atau HASCOM 1994
ke program Osahascom 2012. Pada tahun 2017, Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan secara signifikan adopsi pengembangan GHS di seluruh dunia. Sistem harmonisasi global untuk klasifikasi dan pelabelan bahan kimia atau GHS bertindak sebagai pelengkap sistem bernomor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diatur untuk pengangkutan bahan berbahaya. Implementasinya dikelola melalui Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sasaran Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah adopsi internasional yang luas. Meskipun adopsi telah memakan waktu yang lama, pada tahun 2017 sistem tersebut telah diberlakukan secara signifikan di sebagian besar negara utama di dunia. Elemen dari GHS ini sudah diadopsi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 23/MIND/Per/4/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 87/M/IND/Per/9/2009 tentang sistem harmonisasi global, klasifikasi dan pelabelan bahan kimia. Nah, tentunya peraturan perundang-undangan ini diatur secara rinci di dalam aturan turunannya. Indonesia pada tahun 2013 mengadopsi regulasi untuk implementasi GHS, walaupun menyempurnakan perubahan di dalam GHS tahun 2009, di mana menerapkan GHS Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam peraturan perundang-undangan dan standar administrasi keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 23/MIND/Per/4/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 87/MIND/Per/9/2009 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Begitu juga adopsi GHS menurut beberapa negara di dunia. Standar universal untuk semua negara ini untuk menggantikan semua sistem klasifikasi yang beragam. Namun, ini bukan merupakan ketentuan wajib dari perjanjian apapun. GHS menyediakan infrastruktur umum bagi negara-negara yang berpartisipasi untuk digunakan saat menerapkan klasifikasi bahaya dan standar komunikasi bahaya. Elemen inti dari GHS ini mencakup kriteria pengujian terstandarisasi dari bahaya, piktogram peringatan universal, dan lembar data keselamatan yang telah diselaraskan untuk memberikan informasi kepada pengguna barang berbahaya. Informasi secara umum dari GHS ini mencakup 3 hal. Yang pertama, klasifikasi bahaya. Yang kedua, persyaratan pengujian. Dan yang ketiga, komunikasi bahaya. Informasi yang pertama yaitu terkait dengan klasifikasi bahaya. Ada 5 paling sedikit bahaya di sini. Yang pertama, bahaya fisik. Yang kedua, bahaya kesehatan. Yang ketiga, bahaya zat pengganti. Yang keempat, bahaya lingkungan. Dan yang terakhir adalah bahaya klasifikasi campuran. Untuk klasifikasi bahaya yang pertama, yaitu bahaya fisik, yang terdiri dari 11 jenis bahaya. 1. Bahan peledak. 2. Gas. 3. Cairan yang mudah terbakar. 4. Padatan yang mudah terbakar. 5. Zat reaktif sendiri. 6. Zat piroforik. 7. Zat yang memanaskan sendiri. 8. Zat pengoksidasi dan peroksida organik. 9. Zat radioaktif. 10. Zat korosif terhadap logam. Dan yang terakhir yang ke-11, yaitu macam-macam zat berbahaya lainnya.
Klasifikasi bahaya yang kedua adalah bahaya kesehatan. Di sini terdiri dari 12 jenis bahaya yang ada. 1. Toksisitas akut. 2. Korosi kulit. 3. Iritasi kulit. 4. Kerusakan mata yang serius. 5. Iritasi mata. 6. Sensitizer pernapasan. 7. Peka kulit. 8. Mutagenisitas sel nipah. 9. Karsinogenitas. 10. Toksisitas reproduksi. 11. Kategori toksisitas organ target khusus atau STOT. Yang ke-12 adalah bahaya aspirasi. Selanjutnya, klasifikasi bahaya yang ketiga adalah bahaya zat pengganti. Di sini dinyatakan bahwa mengganti zat berbahaya dengan zat yang menurunkan risiko kesehatan. Selanjutnya adalah bahaya lingkungan. Ada 2 di sini jenis bahaya lingkungan. Yang pertama toksisitas akuatik akut dan yang kedua adalah toksisitas akuatik kronis. Klasifikasi bahaya yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu bahaya klasifikasi campuran. Di sini dinyatakan bahwa di dalam pendekatan GHS terhadap klasifikasi ini untuk bahaya kesehatan dan lingkungan, di mana menggunakan pendekatan berjenjang dan bergantung pada jumlah informasi yang tersedia, baik untuk campuran itu sendiri maupun untuk komponennya. Informasi yang kedua adalah terkait dengan persyaratan pengujian. Di sini dinyatakan bahwa kriteria GHS untuk menentukan bahaya yang ada menggunakan metode uji netral. Kemudian divalidasi sesuai dengan prosedur dan kriteria internasional. Selanjutnya, informasi yang ketiga, yaitu informasi yang terakhir terkait dengan komunikasi bahaya. Ada 3 hal yang dibahas di sini. Yang pertama, elemen label GHS. Yang kedua, format label GHS. Dan yang ketiga, lembar data keselamatan. Komunikasi bahaya yang pertama, yaitu elemen label GHS. Di sini terdiri dari 2 elemen, yaitu elemen inti dan elemen tambahan. Di elemen inti terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, simbol atau piktogram bahaya. Yang kedua, kata sinyal. Yang ketiga, terkait dengan pernyataan bahaya. Sementara elemen tambahan terdiri dari 3 juga. Yang pertama terkait dengan pernyataan kehati-hatian. Yang kedua terkait dengan pengidentifikasian produk. Yang ketiga, informasi tambahan. Yang kedua adalah format label GHS dari komunikasi bahaya ini. Nah, di sini kalau kita lihat, GHS mencantumkan petunjuk penerapan elemen komunikasi bahaya pada label. Kalau kita lihat lebih dalam di sini, bahwa ini menentukan untuk setiap bahaya dan untuk setiap kelas dalam bahaya, kata sinyal, piktogram, dan pernyataan bahaya apa yang harus digunakan. Komunikasi bahaya yang terakhir adalah lembar data keselamatan. Terdapat 16 bagian informasi yang harus ganti semua, yang harus negara terapkan berdasarkan adopsi pengembangan dari GHS. Yang pertama adalah identifikasi produk, di mana menerangkan terkait dengan senyawa maupun perusahaan yang ada. Yang kedua terkait dengan identifikasi bahaya. Yang ketiga, komposisi atau informasi kandungan bahan. Yang keempat, tindakan pertolongan pertama. Yang kelima, tindakan pemadaman kebakaran yang dibutuhkan. Yang keenam, tindakan pelepasan yang tidak disengaja. Yang ketujuh, penanganan dan penyimpanan bahan. Yang kedelapan, kontrol pemaparan atau perlindungan pribadi. Yang kesembilan, terkait dengan sifat fisik dan kimia.
Yang ke-10, stabilitas dan reaktivitas kimia. Yang ke-11, informasi toksikologi. Yang ke-12, informasi ekologi. Yang ke-13, pertimbangan pembuangan. Yang ke-14, informasi transportasi. Yang ke-15, informasi peraturan. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah informasi lainnya terkait dengan lembar data keselamatan yang ada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengenalan secara umum dari Globally Harmonized System atau GHS, di mana terima kasih atas partisipasi dari Kanti semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Bincang Santai 21. Kami membutuhkan dukungan dari Kanti semuanya untuk bisa menelurkan video-video berikutnya. Jangan lupa di bagian yang kedua kita akan membahas secara khusus dari informasi GHS ini. Nah, Kanti sekalian, sistem GHS ini mendefinisikan dan mengklasifikasikan terkait dengan produk bahan kimia serta memberikan informasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan bahan dari label dan lembar data keselamatan yang ada. Tujuannya adalah menyamakan seperangkat standar dari sistem klasifikasi dan label bahan kimia untuk digunakan di seluruh dunia. Sampai di sini video kita, saksikan terus terkait dengan GHS ini. Tentunya versi bisa 21 karena berbagi itu bisa.